Selamat datang di Suara Malam, tempat di mana kisah tak berjawab kembali dihidupkan lewat suara. Kalau kau berani membuka mata dalam gelap, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, malam bukan waktu untuk tidur, tapi untuk mendengarkan. Namaku Rani, usiaku 25. Aku bekerja sebagai resepsionis paruh waktu di sebuah hotel kecil yang berdiri di ujung kota, nyaris di perbatasan antara pemukiman penduduk dan tanah kosong yang dulunya area pabrik tua. Hotel ini bukan hotel mewah, bukan juga hotel murah. Ia berada di tengah-tengah, seperti menunggu dilupakan. Bangunannya sudah tua, dindingnya berwarna krem pudar, lantainya dilapisi karpet merah gelap yang warnanya sudah mulai pudar dan menyerap bau apek setiap kali udara lembab datang. Lampu lorong seringkali redup, bukan karena sengaja diredupkan, tapi memang karena lampunya tak pernah diganti sejak entah kapan. Dan disitulah aku bekerja malam hari dari pukul 7 sampai subuh. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kos dan makan sehari-hari. Tapi yang paling menarik atau mungkin mengganggu dari tempat ini adalah satu kamar yang tidak pernah disewakan. Kamar nomor 303. Kamar itu terletak di lantai 3, di ujung lorong yang paling panjang. Lorong itu sendiri seperti tak pernah dijamah cahaya. Lampu di sana entah kenapa selalu redup, bahkan setelah diganti tetap saja suram. Kamar 303 tidak pernah dibuka, bahkan kuncinya tidak ada di rak utama. Manajer bilang itu kamar penyimpanan, tapi setiap kali aku bertanya penyimpanan apa, jawabannya selalu sama. Jangan diurusin Rani, fokus aja sama tamu. Awalnya aku pikir ya sudahlah, tapi kamu tahu, manusia itu punya penyakit yang susah disembuhkan, rasa penasaran. Dan malam itu, rasa penasaran itu mulai tumbuh. Malam itu, aku sendirian di lobi. Langit di luar tampak pekat, seperti tinta yang dituangkan tanpa ampun. Hujan turun rintik-rintik, tapi konstan. Jam di meja menunjukkan pukul 2:14. Aku mulai mengantuk. Biasanya aku membuat kopi sachet dan duduk di kursi sambil membaca buku. Tapi malam itu aku merasa diawasi, bukan perasaan biasa, bukan seperti ada CCTV yang menyorot, tapi seperti ada mata yang menatap dari belakang kepalaku. Dan setiap kali aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Aku berdiri, mencoba meregangkan tubuh, dan saat itulah aku mendengar bunyi kecil. Seketika, pelan tapi sangat jelas. Klik. Bunyi kunci pintu diputar perlahan. Lalu krik, suara engsel pintu tua yang dibuka. Aku tahu suara itu tidak berasal dari kamar tamu. Aku hafal letak tiap kamar. Itu suara dari lantai. Aku menahan napas, meraih senter kecil di bawah meja, dan naik perlahan ke lantai atas. Lorongnya sepi. Langkah kakiku tenggelam dalam karpet. Dan saat aku tiba di ujung lorong, jantungku berhenti berdetak untuk sedetik. Pintu kamar 303 terbuka. Aku berdiri diam, tidak berani mendekat. Dari sela pintu, kulihat ruangan itu gelap total. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, tapi hawa dingin merayap keluar dari celah sempit itu, seperti napas orang asing yang terlalu dekat. Aku memanggil, "Permisi, ada orang di sana?" Tidak ada jawaban, tapi aku merasa entah bagaimana ada yang mendengarkan. Aku hampir saja memanggil satpam hotel, tapi suara dalam kepalaku justru berkata, hanya perlu mengintip sebentar, lihat isinya, lalu tutup pintunya. Gak akan terjadi apa-apa. Dan itulah kesalahan pertama. Saat aku menyentuh daun pintunya, terasa kasar, kayunya dingin, tua, seperti menolak disentuh. Aku dorong perlahan, dan pintu itu terbuka tanpa suara. Ruangan itu kosong. Tidak ada ranjang, tidak ada meja, tidak ada televisi, atau apapun yang biasa ada di kamar hotel. Hanya lantai kayu gelap
yang dipenuhi debu. Dindingnya kelabu. Dan di tangga-tangga ada cermin besar yang bersandar di dinding setinggi hampir 2 meter. Cerminnya besar dan retak di bagian tengahnya, seperti ada yang pernah melempar sesuatu ke arahnya, tapi tidak sampai pecah total. Aku berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk, dan saat aku menatap ke cermin itu, aku merasa refleksiku datang sedikit lebih lambat. Aku bergerak lebih dulu, lalu bayanganku menyusul. Aku menutup pintunya cepat-cepat, menuruni tangga dengan langkah panik, kembali ke meja resepsionis, dan mencoba menenangkan diri. Kubuka kamera CCTV dari monitor. Kubuka tayangan lantai 3, tapi tidak ada kamar ke-303. Serius, kamera di lorong lantai 3 hanya menampilkan 12 kamar, padahal harusnya ada ke-13, tapi yang satu hilang. Aku ulangi tayangannya dari awal shift tadi. Aku tonton rekamannya dari jam 7 malam, dan di sana aku melihat sesuatu. Tepat pukul 1:49, ada seorang pria muncul di ujung lorong lantai 3. Ia berdiri tepat di depan pintu kamar ke-303. Aku memperbesar gambarnya. Wajahnya samar, tapi tidak asing. Wajah mirip. Saat aku menatap layar, listrik tiba-tiba mati sejenak. Seluruh hotel tenggelam dalam gelap total. Monitor CCTV mati. Lamp hidup, dan dalam gelap itu, aku mendengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Bukan dari luar hotel, bukan dari pintu depan, tapi dari belakang meja resepsionis, dari arah lemari kunci. Aku berbalik perlahan, dan di sana ada satu kunci yang tidak ada sebelumnya, tergantung sendiri. Dan malam itu, aku tahu sesuatu telah berubah. Kunci 303 yang sebelumnya tidak pernah ada, kini tergantung sendiri. Logamnya dingin, baru, dan tidak berdebu, seolah baru saja diletakkan. Aku sempat berpikir untuk menelepon manajer atau memanggil satpam, tapi entah kenapa tanganku justru mengambil kunci itu. Tanpa sadar, aku genggam erat-erat. Aku tidak naik ke atas. Tidak, malam itu. Sebaliknya, aku menyimpan kunci itu di sakuku dan mencoba menjalani sisa shift dengan normal. Menyeruput kopi yang sudah hambar, menyapa tamu yang datang larut malam. Tapi pikiranku tertinggal di lantai 3. Keesokan malamnya, aku kembali bekerja. Kunci itu masih di sakuku, dan sejak malam itu, mimpi-mimpiku berubah. Aku melihat diriku sendiri, berdiri di dalam kamar ke-303, menatap cermin yang retak, tapi yang membuatku terbangun dengan keringat dingin adalah suara di mimpiku. Sudah waktunya. Aku tak tahu siapa yang bicara, tapi suaranya dalam, pelan, dan datang dari arah cermin. 3 hari setelahnya, seorang tamu bernama Hadi datang. Dia memesan kamar untuk 1 malam, tapi aku perhatikan matanya merah seperti habis menangis. Tangannya gemetar saat mengambil kunci. Dia terlihat pudas asa, dan aku tahu dia adalah pria yang kulihat di CCTV yang berdiri di depan kamar ke-303. Dia tidak menyebutkan kamar yang diinginkan, tapi ketika dia bicara, suaranya serak. Saya cuma ingin tidur yang nyenyak malam ini, dan tanpa sadar, aku memberikannya kunci kamar ke-302. Tapi saat dia berjalan ke lift, aku melihatnya menatap ke arah tangga, bukan ke lift, ke arah lorong lantai 3. Malam itu, sekitar pukul 1, aku mencoba mencari rekaman CCTV seperti sebelumnya. Dan di layar monitor, kulihat Hadi naik ke lantai 3. Dia tidak masuk ke kamar ke-302. Dia berdiri di depan pintu ke-303, lalu membuka pintunya, masuk, dan hilang dari layar. Aku menunggu beberapa menit. Tidak ada tanda dia keluar. Lalu aku dengar suara lift terbuka. Bergegas aku menoleh, tapi lebih lalu suara langkah kaki, dan
Kemudian suara dari belakang meja, tok, tok, tok. Dan ketika aku melihat ke arah lemari kunci 303 sudah kembali tergantung di tempatnya. Padahal sebelumnya tidak ada. Aku panik. Keesokan paginya, tidak ada catatan check out dari kamar ke 303. Dan yang membuatku nyaris pingsan adalah saat aku cek data reservasi. Tidak ada nama Hadi, tidak ada tamu check-in malam itu. Bahkan rekaman CCTV yang semalam jelas memperlihatkan Hadi kini korup. Layar hanya menampilkan gangguan statis. Aku putuskan untuk pergi ke kamar ke 303. Shanghari, ku panggil satpam, tapi dia enggan ikut. Akhirnya aku pergi sendiri. Pintu kamar terkunci, tapi kunci di sakuku masih sama. Ku buka perlahan dan ruangan itu cedak kosong. Di tengah ruangan berdiri sosok pria dengan jas lusuh dan wajah yang pernah kulihat di cermin. Dia menatapku, tapi matanya kosong. Di baliknya, cermin besar itu masih ada, tapi kini tidak. Cerminnya utuh dan memantulkan dua sosok, aku dan aku. Versi lain dari diriku berdiri di dalam cermin dengan ekspresi dingin, dan di baliknya ratusan tangan menekan permukaan cermin dari dalam, mencakar, meronta, memanggil namaku. Sudah waktunya, Rani. Aku tak ingat apa yang terjadi setelah itu. Ketika sadar, aku sudah terbaring di ruang perawatan hotel. Manajer bilang aku pingsan, tidak ditemukan luka, tapi aku mengigau selama berjam-jam. Dan yang lebih aneh, kamar 303 tak ditemukan. Saat dicek ulang, kamar itu tidak ada. Lorongnya berakhir di kamar ke 302, tapi aku masih punya kunci itu, masih di saku seragamku. Dan malam ini, untuk pertama kalinya sejak itu, aku bermimpi lagi tentang cermin dan aku yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jika kau menemukan kunci yang tak seharusnya ada, jangan pernah mencoba membuka pintunya. Karena kadang yang menunggu di balik sana bukan ingin keluar, tapi ingin menggantikanmu. Selamat malam, dan sampai jumpa di Suara Malam.